Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kepadanya kami memohon pertolongan atas segalanya, urusan dunia dan urusan akhirat. Semoga sholawat dan keselamatan tetap tercurah kepada Nabi dan Rasul yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi, dan kepada keluarganya beserta sahabat-sahabatnya. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur atas kenikmatan dan rahmat yang Allah telah berikan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga terus tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju kebodohan dan jahiliyah. Islam yang agung dibawa oleh seorang manusia yang mulia dalam sebuah paket lengkap. Tidak hanya mengisyaratkan perintah untuk beribadah sholat, puasa, zakat, dan berhaji saja. Namun, Islam juga mengajarkan bagaimana memiliki kepribadian seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena itu, seorang Muslim sejatinya menjadi pribadi yang terbaik dalam kepribadian Islam. Sungguh absurd jika kita mendapati seseorang Muslim yang tidak memiliki kepribadian Islam. Kepribadian seorang Muslim ini sejatinya dipengaruhi oleh dua hal: pola pikirnya yang Islami dan juga pola sikap atau nafisnya atau akhlaknya yang Islami. Keduanya ini tidak dapat dipisahkan, karena ini sesungguhnya saat seseorang telah memahami Islam seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, tentunya juga menjadi pribadi Muslim yang berakhlak terbaik. Tidak ada kaitannya nafisnya atau akhlak ini dengan menampakkan fisik seperti perhiasan, baju, atau sejenisnya. Akhlakul karimah tentunya adalah akhlak yang terpuji. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, surat Al-Qalam, ayat 4 yang berbunyi, Wa innaka ala kullaki adim, yang artinya adalah sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung. Kita dapat menyimpulkan dari surat di atas atau firman di atas bahwa Nabi Muhammad adalah suri tauladan yang baik bagi kita. Beliau memiliki akhlakul karimah yang terpuji, yang selayaknya kita jadikan panutan dalam kehidupan kita. Dengan kita menjaga akhlak dan perbuatan, maka akan selalu mendekatkan kita kepada Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, akhlakul karimah dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam menentukan kehormatan seseorang. Mari kita coba pikirkan dan renungkan sejenak. Apabila tetangga kita ada yang memiliki tabiat suka mabuk-mabukan, berjudi, serta berperilaku yang meresahkan masyarakat lainnya, tentunya orang tersebut akan mendapatkan sanksi sosial di mata masyarakat, bukan? Tidak hanya itu, bisa saja banyak yang mengejek, bahkan tidak ada yang mau peduli dengannya. Salah satu contoh tersebut memberikan kita pelajaran bahwa jika ingin dihargai seseorang, maka kita harus menghargai diri sendiri dan menjaga akhlak kita. Ternyata tidak hanya di dunia saja ada hukuman bagi yang melakukan perbuatan atau melanggar norma aturan yang ada. Di akhirat pun kita juga mendapatkan balasannya berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan kepada Abu Daud yang berbunyi bahwa tidak ada yang lebih berat di timbangan amal daripada budi pekerti yang terpuji. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa bukan dalam pergaulan atau masyarakat saja, kepada orang tua pun kita harus berakhlak yang baik. Mari kita mulai sekarang, kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan menjaga akhlakul karimah kepada semua orang. Hadirin yang dimuliakan Allah, jika kita lihat dari era modern ini, hal yang paling mendasar yaitu pendidikan. Pendidikan moral itu amat sangat dibutuhkan di kalangan pelajar sebagai generasi penerus bangsa. Etika dan moral selayaknya
diterapkan sejak dini untuk membangun sumber daya manusia yang berakhlak mulia. Beberapa contoh yang tidak asing bagi kita, tidak sedikit para intelektual yang pintar namun tidak dibarengi dengan moral akhlak yang baik. Seperti korupsi, sudah tidak asing bagi kita untuk menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat. Dan tidak sedikit pun orang yang terkena kasus asusila di negara kita. Dan hal tersebut menjadi sebuah permasalahan yang muncul akibat kurangnya dibarengi dengan pendidikan moral yang baik ketika di bangku sekolah. Nah, dalam hal ini guru merupakan sosok yang sangat diharapkan dan mampu memberikan pengajaran akhlak moral kepada muridnya dengan penuh kesabaran. Akhlak mulia adalah sebuah kunci untuk terwujudnya kehidupan yang damai dan tentram. Dalam sejarah kehidupan telah dibuktikan seorang pemimpin yang memiliki akhlakul karimah dapat mewujudkan masyarakat yang damai, sejahtera. Seorang pemimpin yang bobrok atau seorang pemimpin yang tidak baik akhlaknya dapat dipastikan juga bahwa dalam kepemimpinannya ia akan menerapkan cara-cara yang dapat menimbulkan keributan serta kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Hal ini tentunya digunakan sebagai pelajaran bahwa akhlak merupakan suatu hal yang amat penting bagi kita untuk dipergunakan sebagai fondasi dalam segala aspek. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap muslim berperilaku tertentu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian pula dengan seseorang muslim yang melakukan perilaku tertentu dikarenakan untuk memenuhi kehidupannya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kita tidak bisa berperilaku sembarangan, melainkan kita harus berperilaku berakhlakul karimah atau bersikap sesuai dengan tuntunan Islam sehingga semua yang kita lakukan mendapatkan catatan amal yang baik. Saudaraku semua, menjaga moral dan akhlak yang baik merupakan sebuah tiang untuk mempertahankan kekokohan jiwa kita. Kembangkan moral, semangat, tekadkan untuk terus melangkah menggapai mimpi. Gapailah kesuksesan untuk orang-orang di sekeliling kita yang begitu menaruh harapan besar kepada diri kita masing-masing. Wujudkanlah segala yang kita inginkan dengan segala apa yang kita miliki. Salah satunya yaitu dengan berakhlakul karimah, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ingat, akhlak yang sesuai tuntunan Islam hanya bisa dilakukan jika kita memiliki pemahaman Islam yang baik. Pola pikir Islam berdasarkan Al-Quran, Sunnah, Ijma harus selalu kita ingat sehingga kita melakukan hal-hal yang dilarang agama. Jika kita memiliki pemahaman Islam yang luas dan baik, maka setiap kita berinteraksi kepada orang, maka akhlak kita dan nafsiyah yang sesuai dengan Islam otomatis akan muncul. Contoh mudahnya adalah saat kita harus berinteraksi dengan kawan atau teman kita yang berlawanan jenis, baik di kantor maupun di tempat kuliah. Sebagai orang muslim, kita harus selalu mengedepankan akhlakul karimah sehingga menjaga diri kita dari pergaulan bebas. Marilah kita jaga diri kita dan juga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW, sehingga terciptalah generasi-generasi Islam yang unggul, yang tidak hanya berilmu namun juga berakhlakul karimah. Sekiranya cukup ceramah dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.